Dikisahkan dalam sebuah hadis, baginda Nabi pernah bersabda, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah." Barang siapa yang telah mengenal akan dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Dalam pengenalan tentang siapakah yang bernama Allah itu, sesuai dengan hadis yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu bisa dikenal. Namun pengenalan tentang Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak semua orang bisa sampai. Tidak semua orang bisa sampai pada pengenalan, apalagi penyaksian. Tidak semua orang, apalagi yang masih di syariat, yang hanya kulit daripada ilmu tentang pengenalan yang bisa dipahami, itu tidak mungkin bisa sampai. Jadi pengenalan tentang Allah itu, kalau pengetahuan, pemahaman masih berada di level syariat, itu mustahil. Dikarenakan penglihatan yang dipakai oleh orang-orang ahli syariat masih menggunakan penglihatan zahir, penglihatan panca indera. Sedangkan penglihatan ini sangat terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, jangankan memandang atau melihat tentang wujud Tuhan. Jadi seperti itu, bila memandang Tuhan dengan pandangan panca indera, sampai kapanpun dalam pencarian untuk bisa menyaksikan Tuhan yang bernama Allah itu, tidak akan bisa. Penglihatan di tingkatan ini adalah penglihatan yang digunakan oleh orang awam kebanyakan. Sedangkan penglihatan yang dipakai oleh orang-orang tertentu atau para kekasih-kekasih Allah, penglihatan yang digunakan oleh mereka kekasih-kekasih Allah itu adalah penglihatan batin, penglihatan secara kalbu. Jadi hadis Nabi yang saya katakan tadi, Tuhan itu bisa dikenal bagi yang sudah berhakikat, bagi yang sudah sampai di makam ma'rifatullah. Jadi penglihatan yang dipahami oleh orang-orang hakikat, mungkin yang awam, yang masih di tahap pencarian, mungkin bagi yang masih awam bertanya tentang bagaimana mungkin Tuhan yang berbeda dengan makhluknya bisa dilihat dan bisa disaksikan. Penglihatan kalbu yang dipakai oleh orang-orang khusus atau orang yang telah berhakikat itu, mereka tidak akan bisa menceritakan, tidak akan bisa menjelaskan kepada orang-orang, karena penglihatan secara batin ini bila dijelaskan pada orang yang masih awam, mereka tidak akan bisa menerimanya. Mereka tidak akan paham. Tidak akan paham. Bagaimanapun cara penyampaiannya tentang penglihatan secara batin, bagi yang masih awam tidak akan bisa paham. Makanya orang yang berhakikat di dalam menyaksikan wujud diri Allah itu, mereka tidak menyampaikannya kepada sembarang orang,
melainkan orang yang sama-sama telah berhakikat. Jadi penglihatan secara batin ini, orang yang benar-benar telah berhakikat, apalagi kalau dikaitkan dengan ayat dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Ayat ini sangat jelas dan tegas. Tuhan tidak bisa diserupakan. Berarti kalau yang telah berhakikat menjelaskan penglihatan yang mereka lihat tentang wujud Allah itu kepada orang-orang yang masih di level syariat, maka bisa menimbulkan fitnah. Karena tidak dipahami, mereka belum bisa memahami tentang penglihatan secara batin, secara kerohanian. Jadi orang-orang hakikat yang sesungguhnya tidak akan menceritakan tentang bagaimana wujud Tuhan yang bernama Allah itu. Mereka tidak akan bisa menceritakan itu, karena itu adalah rahasia. Rahasia yang dirahasiakan. Dan jika rahasia ini dibahas, diterangkan kepada yang bukan orang yang berhakikat, maka akan bisa menimbulkan fitnah, bahkan bisa menyesatkan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang telah berhakikat, yang sudah sampai di makam ma'rifatullah. Dan tanda-tanda orang yang telah menyaksikan dan melihat wujud Allah itu tercermin dari sikap, ucapan, dan perbuatan. Jika sikap, ucapan, dan perbuatan masih bermaksiat kepada Allah, maka bisa dikatakan penyaksiannya itu adalah omong kosong. Omong kosong tidak gampang bagi orang yang telah menyaksikan. Berat, saudaraku. Pemahaman di tingkatan ini melainkan perkataan dan perbuatan mesti sejalan. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan bahwa telah sampai kepada tingkat penyaksian. Bukan sekedar ucapan, tapi mesti dibuktikan dengan sikap, ucapan, dan perbuatan. Jadi sudah jelas, tidak sembarang orang bisa sampai di level ini. Bahkan orang-orang yang telah sampai pada tingkat penyaksian, mereka kebanyakan diam. Dan mereka dalam posisi diam itu bukan mereka tidak paham, mereka tidak tahu. Mereka yang sudah sampai di tingkatan itu, mereka menjaga ucapannya daripada apa yang mereka ucapkan itu, sekalipun itu adalah kebenaran. Akan tetapi, jika ucapan yang mereka sampaikan itu bisa membuat orang awam menjadi bingung, menjadi tersesat, maka mereka lebih baik diam. Dikarenakan apa artinya kalau kebenaran itu disampaikan, kemudian yang disampaikan itu kepada orang-orang yang belum paham, sedangkan orang yang belum paham bisa menjadikan dirinya tersesat dan menyesatkan. Lebih baik mereka diam.
seperti yang saya katakan tadi, daripada apa yang disampaikan itu menjadikan orang yang belum paham menjadi tersesat, lebih baik mereka diam. Seperti itu. Jadi hadis Nabi yang menjelaskan tentang apa yang saya katakan tadi, hanya orang-orang yang sudah paham, orang-orang tertentu, mereka adalah kekasih-kekasih Allah.